adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YV. Pada video pembelajaran kali ini kembali kita membahas soal-soal untuk tes masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK atau SBMPTN atau SNMPTN Fisika, seleksi mandiri seperti SIMAK UI dan UTUL UGM. Kita lanjutkan dengan soal nomor 81. Sebuah partikel bermuatan listrik bergerak pada bidang XY dengan kecepatan V yang mengapi sudut 30 derajat dengan sumbu X. Jika partikel itu memasuki medan magnet homogen B yang berarah ke sumbu Z positif, besar gaya magnet yang dialami partikel beserta lintasannya di dalam medan magnet adalah. Dari gambar diketahui bahwa kecepatan partikel V ditembakkan dengan sudut 30 derajat terhadap sumbu X, sedangkan arah medan magnetnya ke sumbu Z. Jika kita gambarkan ini dari partikel, kita tarik garisnya dari partikel B-nya ke sumbu Z, maka ternyata kita lihat bahwa antara V dan B ini saling tegak lurus ya. Dari gambar, kecepatan partikel tegak lurus dengan medan magnet ya. Maka sudut yang dibentuk tetanya yaitu 90 derajat. Sedangkan kita tahu bahwa gaya magnet itu atau gaya Lorentz itu sama dengan Q VB sin theta. Dengan theta merupakan sudut yang dibentuk antara kecepatan dengan B, antara kecepatan partikel dengan medan magnet. Maka gaya Lorentz-nya sama dengan Q VB sin 90 derajat atau F-nya sama dengan Q VB. Karena tetanya 90 derajat, tetanya 90 derajat, artinya lintasannya berbentuk lingkaran ya. Lintasannya berbentuk lingkaran. Jika tetanya lebih besar dari 0 derajat, lebih kecil dari 90 derajat, maka ini lintasannya berbentuk helix. Maka jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-82. Seorang siswa berada di lift yang sedang naik dengan kecepatan tetap 2 meter per second. Ketika sebuah skrup lepas dari langit-langit lift, siswa mengamati bahwa skrup itu mencapai lantai lift 0,5 second kemudian. Besar percepatan gravitasi setempat adalah 10 meter per second kuadrat. Jarak vertikal lantai lift ke langit-langit lift adalah, pertama kita gambarkan dulu gerakan dari skrup ya. Ini lantai lift, kemudian skrup mulai dilepaskan dengan kecepatan awal 0 ya. Ini skrup, kecepatan awal V0 nya sama dengan 0. Pada posisi mula-mula Y diukur dari lantai. Kemudian ketika skrup mulai bergerak, lantai lift juga bergerak naik dengan kecepatan tetap ya, sebesar V-nya sama dengan 2 meter per second sejauh sampai Y1 misalkan, dan ketemu skrup yang telah bergerak turun jatuh dengan kecepatan awal V0 sama dengan 0, jatuh bebas, dan ketemu lantai lift di posisi Y2 dari awal gerakannya. Maka kita ketahui bahwa Y1 itu pasti sama dengan V kali T karena GLB. Ini untuk lift. Sedangkan Y2 nya sama dengan setengah GT kuadrat
karena GLBB ini gerakan skrup ya. Maka kita dapatkan Y-nya sama dengan Y1 tambah Y2. Y1-nya V kali T, Y2-nya setengah kali T kuadrat, atau sama dengan 2 kali 0,5 ditambah setengah kali 10 kali 0,5 kuadrat. Ini Y kita dapatkan sebesar 2,25 meter atau sama dengan 225 cm. Jadi jawabannya D. Oke, berikutnya untuk soal yang ke-83. Sepotong gelatin berbentuk balok memiliki luas permukaan atas 30 cm persegi dan tingginya 3 cm. Jika gaya geser sebesar 0,6 Newton diberikan pada bagian atas, permukaan yang lebih tinggi berpindah 6 mm relatif terhadap permukaan bawah. Maka modulus geser gelatin tersebut adalah, kita gunakan persamaan G, ini adalah modulus geser, itu sama dengan F kali L0 dibagi A kali delta X, dengan L0 ini adalah tinggi dan delta X ini adalah pergeseran, atau ini pergeseran atau perpindahan. Maka dari soal kita ketahui F-nya adalah 0,6 Newton, A sama dengan 30 cm persegi atau 30 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi, sedangkan L0 itu sama dengan 3 cm atau 3 kali 10 pangkat minus 2 meter, dan delta X itu sama dengan 6 mm ya, atau sama dengan 6 kali 10 pangkat min 3 meter. Maka modulus gesernya adalah 0,6 bagi hanya 30 kali 10 pangkat min 4 kali 3 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 6 kali 10 pangkat minus 3, atau G-nya sama dengan 10 pangkat 3 Pascal, atau sama dengan 1 kilo Pascal. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-84 ya. Gambar di bawah menunjukkan balok A bermassa M1 sama dengan M dan balok B bermassa M2 sama dengan 2M saling kontak pada lantai datar yang licin. Jika susunan balok itu didorong dengan gaya mendatar F, besar gaya kontak yang terjadi antara balok A dan B adalah, kita gambarkan kembali ini kedua balok di lantai licin ya. Ini ada balok A, kemudian balok B yang lebih besar dengan massa M dan 2M. Kedua balok didorong dengan gaya F. Pasti kedua balok ini bergerak bersama-sama dengan percepatan tertentu ya. Misalnya A, percepatan A. Di antara kedua balok ini bekerja gaya aksi reaksi. Jadi ini ada F12. Jadi gaya, dan ada gaya F21 dengan F12 sama dengan besarnya F12 ini sama dengan besarnya F21. Ini merupakan gaya kontak ya, gaya kontak antara kedua benda atau kedua balok ya. Nah, pertama kita cari terlebih dahulu percepatan sistem ya, percepatan akibat didorong oleh gaya F, percepatan kedua balok, dengan menggunakan A sama dengan resultan F bagi M total
maka sama dengan F kurang F12 kurang F21 dibagi M totalnya M tambah 2M. Karena ini besarnya sama, maka kita ini tambah ya, karena arahnya sama berarti tambah. Kita coret, tinggal F per 3M. Jadi percepatan kedua balok itu sama, yaitu F per 3M. Maka kita bisa tinjau benda 2M, benda yang 2M sendiri itu kan bergerak karena didorong oleh gaya F21. Dari gambar kita bisa gambarkan benda 2M ini sendiri, yaitu balok B. Kita gambarkan sendiri dan bekerja gaya F21. Dan balok B ini bergerak dengan percepatan sama dengan F per 3M. Maka hukum Newton berlaku untuk balok B, yaitu F pada balok B sama dengan MB dikali A. Sedangkan F pada balok B itu adalah gaya kontak antara kedua balok, yaitu F21. Itu sama dengan MB nya itu adalah 2M dikali A nya adalah F per 3M. Ini M nya kita coret, maka kita dapatkan F21 itu sama dengan 2F per 3. Jadi gaya kontak antara kedua balok A dan B itu adalah 2F per 3 ya. F21 atau sama dengan F12. Jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-85. 3 gaya F1, F2, dan F3 bekerja pada partikel P ditunjukkan pada gambar. Jika partikel P berada dalam kesetimbangan, maka soal ini kita selesaikan dengan menggunakan aturan sin dan penguraian vektor. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu sudut yang dibentuk antara F1 dan F3. Ini sama dengan 180 kurang 45 sama dengan 135 derajat. Maka dengan aturan sin kita bisa tuliskan F1 per sin P min theta sama dengan F2 per sin 135 derajat sama dengan F3 per sin ini theta plus 45 derajat. Dari kedua hubungan ini F1 dan F2 kita bisa tuliskan kembali menjadi F1 per sin P min theta, ini sin P minus theta itu sama dengan sin theta ya. Maka F1 per sin theta sama dengan F2 per sin 135 itu sama dengan sin 45 derajat. Maka F1 nya 4 dibagi sin theta sama dengan F2 per setengah akar 2. Berarti F2 sin theta sama dengan 2 akar 2. Ini misalnya persamaan 1. Kemudian kita uraikan F2 ya, pada sumbu X dan sumbu Y. F2 pada sumbu X menjadi F2 sin theta, kemudian pada sumbu Y nya ada F2 cos theta. Kemudian F1 nya pada sumbu Y ada F1 cos 45 derajat. Pada sumbu X nya F1 sin 45 derajat. Maka pada sumbu Y
kita bisa tuliskan resultan F pada sumbu Y sama dengan 0. Di sumbu Y ada 3 gaya, yaitu ada F2 cos theta tambah F1 cos 45 derajat dikurang 10 kurang F3 nya ke bawah sama dengan 0. Maka kita tuliskan F2 cos theta plus F1 4 dikali cos 45 setengah akar 2 kurang 10 sama dengan 0. Maka F2 cos theta itu sama dengan 10 kurang 2 akar 2 ya. Ini persamaan 2 misalnya. Maka dari persamaan 1 dan 2 ini kita bagi ya. Kita bandingkan, kita dapatkan F2 sin theta per F2 cos theta sama dengan 2 akar 2 per 10 min 2 akar 2. Ini coret, tinggal ini 5, dan F2 juga coret, sin bagi cos berarti tan theta sama dengan akar 2 per 5 min akar 2. Kalau kita kalikan dengan akar 2 per akar 2, kita dapatkan tan theta-nya sama dengan 2 per 5 akar 2 min 2. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang ke-86. Sebuah partikel bergerak harmonik sederhana pada sumbu X. Titik setimbang partikel di X sama dengan 0, dengan X sama dengan plus 8 cm merupakan titik terjauh di sumbu X positif. Gambar di bawah menunjukkan posisi dan arah gerak partikel pada T sama dengan 0 second. Pada T sama dengan 0,15 second, posisi partikel berada di X sama dengan min 4 cm. Sedangkan arah geraknya saat itu menuju titik setimbang. Maka periode gerak partikel itu adalah, pada soal diketahui amplitudo ya. Amplitudo A sama dengan 8 cm. Pada saat T sama dengan 0, posisi partikel di X sama dengan 4 cm. Sedangkan pada T sama dengan 0,15 second, posisi partikel di X sama dengan min 4 cm. Kita gunakan fungsi posisi dari GHS, yaitu X sama dengan A cos omega T plus theta 0. Dengan theta 0 itu fase awal, atau X sama dengan A nya 8 cos 2pi per periode dikali T plus theta 0. Karena saat T sama dengan 0, X sama dengan 4, maka kita masukin 4 sama dengan 8 cos 2pi per T kali 0 ditambah theta 0 ya. Atau setengah sama dengan cos theta 0. Jadi theta 0 nya sama dengan sudut yang hasil cosnya setengah adalah pi per 3 dan 5pi per 3. Karena posisi awalnya ketika T sama dengan 0, dia di posisi 4, kita ambil posisi mula-mulanya di kuadran 1 ya. Maka kita bisa menuliskan fungsi posisinya X sama dengan 8 cos 2pi per T kali T kecil plus
pi per 3. Jadi sudut fase awalnya itu pi per 3 ya. Nah, kemudian pada saat T sama dengan 0,15 second, X-nya di minus 4. Maka dari sini kita masukin minus 4 sama dengan 8 cos 2pi per T kali 0,15 ditambah pi per 3. Berarti ini sama dengan min setengah sama dengan cos 2pi per T kali 0,15 plus pi per 3. Tahu cos sudut yang nilainya minus setengah itu bisa 4/3 pi. Jadi ketika T nya 0,15 detik, dia di minus 4 cm, hanya arahnya menuju titik kesetimbangan. Maka partikel tersebut berada di kuadran 3. Maka ini kita pakai cos 4pi per 3 sama dengan cos 2pi per T kali 3/20 nya ditambah pi per 3. Ini kita coret, kita dapatkan 4pi per 3 sama dengan 3pi per 10T plus pi per 3. Pi nya kita coret, kita bisa tuliskan 3/10T sama dengan 4/3 kurang 1/3 atau sama dengan 3/3. Maka kita dapatkan 3/10T sama dengan 1. Berarti 10T sama dengan 3. Maka T nya sama dengan 3/10 atau 0,3 detik. Jadi periode gerakan partikel atau GHS nya partikel ini adalah 0,3 detik. Jawabannya B. Oke, kita lihat soal yang ke-87. Kelanjutan dari soal 86, hanya ditanyakan kelajuan maksimum gerak partikel itu. Kita tuliskan kembali fungsi posisi dari partikel yang ber-GHS ini, yaitu X sama dengan 8 cos 2pi per T kali T kecil plus pi per 3 ini, pi per 3. Nah, karena kita tahu bahwa T nya adalah 0,3 detik dan T kecilnya adalah 0,15 detik, maka ini kita bisa tuliskan kembali X nya sama dengan 8 cos 2pi per 0,3 kali T kecil plus pi per 3 plus pi per 3. Maka kecepatan saat T sama dengan 0,15 ya, saat T sama dengan 0,15 second, maka V nya sama dengan dx dt. Dx dt sama dengan 8 kali 2pi per 0,3 ya. 8 kali 2pi per 0,3 kali min sin, berarti ini kita simpan di sini ada min sin 2pi per 0,3 kali T nya 0,15 plus pi per 3, atau V nya sama dengan min 8 kali 2pi per 0,3
sinus ini kita coret jadi pi plus pi per 3, ini 4pi per 3. Jadi V sama dengan minus 8 kali 2pi per 0,3 sin 4pi per 3. Sedangkan kita tahu bahwa V max itu sama dengan omega kali amplitudo. Berarti ini sama dengan omeganya adalah 2pi per T periode ya, 2pi per 0,3 dikali amplitudonya 8. Maka dari kedua ini kita bandingkan, kita bisa tuliskan V per V max sama dengan minus 8 ya, kali 2pi per 0,3 sinus 4pi per 3 dibagi 2pi kali 8 per 0,3. Ini kita coret, kita dapatkan V per V max itu sama dengan sin 4pi per 3 dibagi 1 ya, atau V max nya sama dengan V bagi sin 4pi per 3. Oh ya, tadi ini ada min, berarti ini min kan, ini min, maka ini sama dengan min sin 4pi per 3 ya. Sin 4pi per 3 berarti sinus 240 derajat itu di kuadran 3, maka nilainya negatif. Maka ini kita dapatkan 2V per akar 3. Jadi V max nya itu sama dengan 2V per akar 3, dengan V itu adalah kecepatan partikel saat T sama dengan 0,15 detik. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-88. Balok A 1 kg meluncur di atas lantai licin dengan kecepatan VA 5 meter per second. Sesaat kemudian balok A menembuk balok B 2 kg yang diam. Tumbukan antara kedua balok itu berlangsung selama waktu delta T. Grafik di bawah menunjukkan kecepatan kedua balok sebelum tumbukan, saat tumbukan, dan sesudah tumbukan. Jika tumbukan kedua balok berlangsung selama 0,2 second, maka gaya rata-rata yang dialami benda A selama tumbukan adalah, dari grafik kita bisa amati bahwa ini merupakan daerah sebelum tumbukan. Kemudian daerah sesudah tumbukan, dan di tengah ini grafiknya adalah saat tumbukan. Dari grafik kita bisa ketahui bahwa kecepatan balok A sebelum tumbukan, VA nya itu sama dengan 5 meter per second. Kemudian VA aksen atau kecepatan A setelah tumbukan itu adalah 1 meter per second. Kemudian delta T atau selang waktu tumbukan antara balok A dan B adalah 0,2 second. Kita tahu bahwa impuls itu sama dengan F kali delta T atau sama dengan perubahan momentum. Jika impuls untuk balok A, maka gaya yang bekerja pada balok A, gaya rata-ratanya dikali selang waktu tumbukan dikali MA kali VA aksen kurang VA. Ini kan sama dengan M kali delta V.
delta V itu adalah perubahan kecepatan. Maka kita bisa tuliskan FA dikali 0,2 sama dengan MA nya 1 dikali VA aksennya 1 kurang 5. Maka FA nya sama dengan minus 4 per 0,2 atau sama dengan minus 20 Newton. Jadi jawabannya A. Kemudian selanjutnya untuk soal 89 sama seperti soal 88, hanya pertanyaannya banyaknya energi yang hilang akibat tumbukan kedua balok. Kita tuliskan kembali, ini adalah daerah sebelum tumbukan, kemudian daerah sesudah tumbukan, ini sebelum, kemudian ini sesudah, dan saat tumbukan. Ini saat tumbukan. Dari grafik kita tuliskan kembali, kecepatan balok A sebelum tumbukan adalah 5 meter per second. Kecepatan balok B sebelum tumbukan adalah 0. Kemudian kecepatan balok A sesudah tumbukan VA aksen itu 1 meter per second. Kemudian VB aksen atau kecepatan balok B sesudah tumbukan itu jadi 2 meter per second. Maka energi kinetik awal ya sebelum tumbukan berarti energi kinetik sistem sebelum tumbukan itu adalah EK sama dengan setengah MA VA kuadrat ditambah setengah MB VB kuadrat. Tahu EK nya sama dengan setengah kali 1 kali 5 kuadrat ditambah setengah kali 2 kali 0 kuadrat. Kali ini sama dengan 12,5 Joule. Itu energi kinetik sebelum tumbukan. Kemudian energi kinetik sistem setelah tumbukan adalah EK aksen sama dengan setengah MA VA aksen kuadrat tambah setengah MB VB aksen kuadrat. Itu sama dengan setengah kali 1 kali 1 kuadrat ditambah setengah kali 2 kali 2 kuadrat. Ini EK aksennya kita dapatkan 4,5 ya. Jadi ini 4,5 Joule. Maka energi kinetik yang hilang berarti delta EK. Delta EK nya sama dengan EK aksen kurang EK, itu sama dengan 4,5 Joule kurang 12,5 Joule. Maka delta EK nya sama dengan minus 8 Joule ya. Jadi minus ini menunjukkan bahwa energinya hilang. Energi yang hilang itu bertanda minus. Jadi jawabannya C. Oke, kita lihat soal yang ke-90. Dua resistor yang identik hambatannya masing-masing R. Sebuah amperemeter ideal beserta elemennya E1 dan E2 yang tidak memiliki hambatan dalam serta GGL E1 bisa diubah-ubah disusun membentuk rangkaian seperti gambar di bawah. Grafik di samping atau di bawah menunjukkan hubungan antara nilai E1 terhadap kuat arus yang terukur di amperemeter ya. Dari grafik tersebut nilai E2 adalah, dari soal tidak diketahui hambatan dalam, berarti ini jelas bahwa untuk kedua elemen listrik ini R-nya sama dengan 0 ya. Hambatan dalamnya sama dengan 0. Kemudian kedua hambatan atau kedua resistor ini disusun paralel, maka R totalnya sama dengan R kali R bagi R tambah R sama dengan setengah R.
kita tahu bahwa pada satu rangkaian V total itu sama dengan I total dikali R total. Dari rangkaian ini kita bisa tuliskan E1 tambah E2 sama dengan I total dikali R total. Maka kita tahu dari grafik ini kita bisa lihat ketika E1-nya 1 volt, maka I-nya sama dengan 1 miliampere atau sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Maka kita bisa tuliskan 1 tambah E2. Dari persamaan ini kita bisa tuliskan 1 tambah E2 sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3. R totalnya adalah kita tulis R per 2. Ini persamaan bintang 1 misal. Kemudian ketika E1 nya sama dengan misalnya 3 volt, maka I nya 2 miliampere. Berarti ini 3 volt, I nya sama dengan 2 miliampere atau sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 ampere. Maka kita bisa tuliskan ini 3 tambah E2 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 3 kali R per 2, R totalnya. Ini persamaan bintang 2. Dari kedua persamaan ini, bintang 1 dan bintang 2, kita kurangkan ya, dikurangkan. Jadi kedua persamaan ini dikurangkan, kita dapatkan 1 kurang 3 ya. E2 kurang E2 0 itu sama dengan tinggal 1 kali 10 pangkat minus 3 kurang 2 kali 10 pangkat minus 3 dikali R per 2. Maka ini minus 2 sama dengan minus 1 kali 10 pangkat minus 3 kali R per 2. Maka kita dapatkan R per 2 nya sama dengan 2 kali 10 pangkat 3. 2 kali 10 pangkat 3. Maka kita masukkan R per 2, nilai R per 2 ini ke persamaan bintang 1 atau bintang 2, kita akan dapatkan nilai E2. Misalnya kita masukkan ke persamaan bintang 1, maka kita dapatkan 1 plus E2 sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 dikali 2 kali 10 pangkat 3. Ini kita coret, kita dapatkan E2 nya sama dengan 2 kurang 1 atau sama dengan 1 volt ya. Jadi nilai E2 nya sama dengan 1 volt. Jawabannya A.